Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Firmansyah, NIM 18501000051 dari Prodi Teknik Sipil semester 6A. Nah, kali ini kita akan presentasi mata kuliah perancangan jalan rel yang dibimbing oleh Tantin Pristiawati STMT. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan sejarah singkat atau materi awal dari perancangan jalan rel. Nah, sekarang masuk ke materi. Sejarah global dari perancangan jalan rel. Awal penggunaan jalan rel 1 pada tahun 1630 di Inggris. Nah, pada tahun ini jalan rel digunakan untuk pengangkutan batu bara, lalu kereta ditarik dengan kuda, roda menggunakan besi, dan awalan bantalan kayu yang diganti dengan besi. Lalu tahun 1789. Kali ini ada perkembangan, yaitu roda diberi flange agar apa? Menghindari roda untuk meleset dari rel tersebut. Setelah itu, angkutan ini tidak digunakan lagi pada tahun 1789 dan seterusnya sampai tahun atau awal abad ke-19. Awal abad ini kereta mulai dioperasionalkan kembali dan kereta mulai ditarik dengan mesin uap. Setelah itu lokomotif diesel mulai digunakan. Nah, jadi tidak menggunakan kuda lagi. Setelah itu di Amerika sudah dikembangkan kereta api menggunakan diesel listrik. Dan setelah berjalannya waktu, jalan rel mulai dibangun di beberapa negara, yaitu Prancis, Jerman, Belgia, Belanda, Rusia, Austria, dan Indonesia. Nah, sejarah panjang kereta api di Indonesia. Tahun 1864 dibangun jalan rel 26 km pada lintas Kemijen sampai Tanggung oleh Nederland Indische Spoorweg Maatschappij atau NIS. Tahun 1864 diawali Gubernur Jenderal Belanda Mr. L.A.J. Baron Albert van de Bijl. Tahun 1867 tanggal 17 Juni dibuka untuk umum dan disetujui oleh pemerintah Hindia Belanda. Tanggal 6 April 1875. Pembangunan ini diteruskan sampai ke Solo. Lalu bertahap lagi, dikembangkan lagi pembangunan jalan rel dari Sumatera ke Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan. Setelah itu Sulawesi, Makassar, Takalar, sampai Takelar yang panjangnya 47 km, sisanya ujung Padang sampai Maros belum diselesaikan. Lanjut. Nah, perkembangan jalan rel sekitar tahun 1942 sampai 1945 pendudukan Jepang, beberapa jalan rel di Sumatera dan Sulawesi dibongkar untuk diangkut dan dipasang di Burma. 2. Peran kereta api dalam sejarah. Nah, peran ini yaitu distribusi logistik untuk perjuangan dari Ciroyom, Bandung ke pedalaman Jawa. 2. Mobilisasi prajurit di wilayah Yogyakarta
sampai Magelang, dan sampai Ambarawa. Setelah itu pindahnya pemerintah dari Jakarta ke Yogyakarta tahun 1946. Nah, pada kali ini jalan rel ada perkembangan lanjutan. Pada tanggal 26 September 1945, pengambil alian perkereta-apian dari pihak Jepang oleh Angkatan Muda Kereta Api atau AMKA. Lalu tahun 1950 nasionalisasi seluruh perkereta-apian dengan nama Jawatan Kereta Api Republik Indonesia atau DKARI. Dipersingkat lagi menjadi Jawatan Kereta Api atau DKA. Setelah itu pada tahun 1963 dengan PP nomor 22 tahun 1963 Perusahaan Negara Kereta Api PNKA. Lalu tahun 1971 dengan PP nomor 61 tahun 1971 dinamai Perusahaan Jawatan Kereta Api atau PJKA, dan diperbarui lagi tahun 1990 dengan PP nomor 57 tahun 1990 dengan nama Perusahaan Umum Kereta Api atau Perumka. Setelah itu masih ada perbaruan pada tahun 1998 dengan PP nomor 19 tahun 1998 yang dinamai dengan PT Kereta Api atau Persero dan masih sama sampai saat ini. Nah, ada perkembangan jalan rel lanjutan. Perkembangan dalam dunia kereta api di Indonesia terus berlangsung. Begitu pula dengan teknologinya. Tanggal 31 Juli 1995 diluncurkan kereta api Argo Bromo yang dikenal dengan kereta api pertama di Indonesia. Itu rutenya dari Jakarta sampai Surabaya. Dan ada KA Argo Gede JB 250 dengan jalur dari Jakarta sampai Bandung. Peluncuran kedua kereta api tersebut menandai apresiasi perkembangan teknologi kereta api di Indonesia dan sekaligus banyak dikenal sebagai embrio teknologi nasional. Nah, embrio ini jangan disalah-sangkakan. Jadi nama embrio ini itu adalah asal mula atau asal perkembangan perkereta-apian dari Indonesia pertama kali. Nah, dari situ ada perkembangan lagi. Saat ini, selain kedua kereta api tersebut yang telah beroperasi, setelah itu kemampuan dalam teknologi perkereta-apian di Indonesia juga terus berkembang, baik dalam prasarana jalan rel maupun sarana kereta api lainnya. Dalam rancang bangun pun peningkatannya pun sangat besar atau spesifik, dan perawatannya pun juga mengikuti zaman. Jadi perawatannya itu juga lebih baik dari tahun ke tahun. Lanjut lagi. Nah, ini ada kelebihan dan kelemahan menggunakan transportasi rel kereta api. Kelebihan, memungkinkan jangkauan jarak pendek, sedang, dan jauh dengan kapasitas angkut yang besar. Setelah itu, penggunaan energi relatif kecil. Kehandalan keselamatan perjalanan lebih baik dibandingkan dengan moda transportasi lain. Dan yang paling penting itu tepat waktu, ekonomis, dan penggunaan ruang untuk jalurnya sangat ekonomis juga. Kelemahan, hanya terbatas pada jalurnya, memerlukan sarpras khusus yang tidak bisa digunakan untuk moda transportasi lain, membutuhkan investasi
biaya operasional yang mahal, biaya perawatan yang mahal, dan tenaga yang cukup besar atau cukup ahli. Lanjut, nah perbandingan jalan rel dan jalan raya. Bisa kita lihat gambar di sisi kanan ini dan sisi kanan sebelah bawah. Ini jalan rel dan jalan raya. Dari perbandingan ini, itu bisa dibandingkan untuk item dari jalan raya dan jalan rel, yaitu bahan jalur. Untuk jalan raya itu menggunakan perkerasan aspal, beton, dan komposit. Kalau jalan rel berupa batang di atas pondasi elastis. Item lalu lintas, penggunaannya dari perjalanan kaki sampai kendaraan berat. Jalan rel, jalur jalan rel disediakan untuk kereta api yang sudah terjadwal. Jadi tidak hanya asal-asalan. Kereta api harus terjadwal agar kereta api tidak terjadi kecelakaan di satu jalur. Setelah itu tegangan. Nah, jalan raya tegangan diteruskan ke tanah dasar. Kalau jalan rel beban diterima oleh sepur, jadi strukturnya harus kuat. Untuk kecepatan di jalan raya karena digunakan berbagai jenis kendaraan, maka kecepatan kendaraan harus dibatasi. Tapi untuk jalan rel karena tidak ada hambatan pada jalur, maka kecepatan bisa relatif tinggi. Item gesekan. Kendaraan berjalan karena adanya gesekan antara roda dengan permukaan jalan. Untuk jalan rel, kendaraan berjalan karena gesekan antara kepala rel atau baja dengan roda baja, gesekannya lebih rendah. Nah, untuk yang bawah ini jalan raya, perpindahan jalur jalan raya melalui pertemuan atau persilangan jalan. Untuk jalan rel, perpindahan jalur melalui peralatan khusus atau wesel. Jadi untuk perpindahan jalur rel itu ada tuas kendali untuk memindah jalur. Beda dengan jalan raya, jika ingin berpindah jalur di perempatan maka menunggu senggang dulu baru lanjut berjalan. Lalu peranan transportasi jalan rel 1. Nah, kali ini menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, bahwa transportasi mempunyai peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah dan pemersatu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan wawasan Nusantara, serta memperkukuh ketahanan nasional dalam usaha mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sementara itu, moda transportasi kereta api juga mempunyai peranan penting dalam meningkatkan perekonomian dan kehidupan sosial. Peranan jalan rel transportasi yang kedua. Nah, kali ini aspek sosial dan budaya, lalu aspek ekonomi, 3 aspek lingkungan. Nah, aspek lingkungan ini ada dibagi menjadi 2, yaitu transportasi kereta api dianggap lebih kecil pengaruhnya polusi lingkungan terhadap polusi lingkungan. 2, penggunaan energi relatif kecil dibanding moda transportasi lain. Nah, kali ini ada tabel bagian sebelah kanan bawah, yaitu moda transportasi. Jadi pembanding antara kereta api, pesawat terbang, dan kapal laut. Volume angkut orang dari kereta api yaitu 1.500, konsumsi BBM 3 liter per kilometer, konsumsi energi BBM liter per orang, yaitu kereta api 0,002. Untuk moda transportasi pesawat terbang, volume angkut orang 500 orang. Untuk konsumsi BBM-nya per liter itu 40 km, konsumsi energi BBM liter per orang yaitu 0,08 orang. Lalu nomor 3, kapal laut, volume angkut orang itu 1.500, konsumsi BBM itu lebih banyak 10 liter per kilometer,
Nah, untuk konsumsi energi BBM per orang itu 0,006 liter per orang. Jadi bisa disimpulkan untuk kereta api ini lebih ramah lingkungan atau lebih ngirit kalau bahasa Jawanya. Untuk nomor 13, slide 13, peran transportasi jalan rel yang ketiga. 1. Peranan dalam aspek politik dan pertahanan keamanan. Mudahnya hubungan antar daerah menjadikan terjaminnya pertahanan. Lalu sejarah mencatat peran besar kereta api dalam pertahanan dan kebutuhan militer. 1. Agustus 1914, pecah perang dunia pertama di Jerman selama 4 hari dikarenakan 18.000 kereta api mengangkut 3,8 juta tentara dan perlengkapannya. 2. September tahun 1938, dikerahkan 385 kereta api untuk mengangkut 225.000 tentara dan perlengkapannya. Nah, bisa kita lihat gambar jalan rel yang panjang di sebelah kiri. Nah, ini struktur jalan relnya yaitu jalan rel konvensional. Jalan rel terbentuk dari 2 batang rel baja yang diletakkan di atas balok melintang. Walaupun sudah ada baja, jalan rel harus tetap memiliki bantalan, yaitu untuk meredam daya tekannya ke tanah. Nah, untuk presentasi kali ini sekian, dan terima kasih jika ada salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.